merah. Inilah detik-detik saat sejumlah pelaku begal melakukan aksi kejahatannya di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dalam video CCTV, nampak pelaku memepet korban dan melukai korban untuk merampas barang berharga serta motor milik korban. Tak berselang lama, tim Reskrim Polres Cimahi menggerebek salah satu pelaku di persembunyiannya di wilayah Cianjur. Setelah pengembangan, polisi pun berhasil menangkap keempat pelaku lainnya. Dari hasil penyelidikan, kelima pelaku mengaku membawa senjata tajam untuk melukai korbannya jika korban tidak menyerahkan barang berharganya. Sementara hasil dari kejahatan ini digunakan para pelaku untuk kebutuhan sehari-hari. Pulang berbensin, pas mau pulang saya cek dulu kembalian, kok lupa lagi. Terus? Ya cek dulu, diam dulu di pinggir, pas mau berangkat. Yang satu motor itu nyamperin, yang dua ngikutin dari belakang, terus nanyain alamat, modusnya. Yang dibawa apa tuh? Yang bawa HP sama jaket kan ada di dalam motor, STNK sama motor. Iya. Mereka berjalan secara berkelompok, kemudian setelah menemukan sasarannya, mereka langsung mendekati korban. Begitu dilihat situasinya dalam keadaan aman dan sepi, ya, mereka langsung mendekati korban, kemudian langsung dilakukan aksinya. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa senjata tajam, motor, hingga handphone. Saya tuh lupa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Dua pemuda M dan I harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Syamsuddin Kota Sukabumi setelah dianiaya sekelompok geng motor di wilayah Cikole, Kota Sukabumi. Kedua korban mengalami sejumlah luka akibat sabetan senjata tajam para pelaku. Tak berselang lama, 4 orang pelaku penganiayaan berhasil diamankan tim Jatan Ras Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Dari hasil pemeriksaan, kejadian bermula saat para pelaku yang tengah berkendara motor berpapasan dengan korban. Saat itu sepeda motor para pelaku dan korban nyaris bertabrakan. Para pelaku pun turun hingga terjadi cekcok dan berujung penganiayaan disertai dengan serangan senjata tajam. Polisi juga mengamankan senjata tajam dan sepeda motor yang digunakan para pelaku. Kemudian korban memukul ke arah muka pelaku menggunakan helm dan dibalas oleh para pelaku. Tidak lama kemudian datang satu orang teman korban yang hendak menolong korban dengan melakukan pemukulan terhadap salah satu pelaku yang akhirnya para pelaku mengeroyok dan menganiaya korban. Para pelaku dijerat pasal 170 dan 351 KUHP tentang penganiayaan bersama-sama serta undang-undang darurat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Sukabumi, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Selamat malam, Komandan. Mohon izin. Inilah rekaman saat petugas kepolisian Polsek Bale Endah menggeledah rumah yang diduga menjadi tempat pengoplosan miras di Desa Bojong Malaka, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Awalnya, petugas menerima laporan dari masyarakat yang curiga akan aktivitas dari salah satu rumah. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan ratusan karton minuman keras oplosan siap edar, serta ratusan botol kosong yang belum terisi. Selain menyita barang bukti, petugas juga berhasil mengamankan 2 orang pelaku dan 1 lainnya masuk daftar pencarian orang.
Memang rumah tersebut penghuninya juga tidak berinteraksi dengan warga masyarakat dan informasinya juga baru sekitar 2 bulanan mereka tinggal di sana. Cuma melihat ada aktivitas mobil yang keluar masuk dari rumah tersebut. Tapi begitu mobil masuk, tutup gerbangnya. Pihak kepolisian Polsek Bale Endah terus melakukan pendalaman. Pelaku dikenakan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Polisi menetapkan 2 orang yang merupakan guru ngaji dan pemilik pondok pesantren di Desa Karangmuti, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi sebagai tersangka atas dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah santriwatinya. Usai melakukan pemeriksaan terhadap 8 saksi serta sejumlah barang bukti dan hasil visum para korban, kedua tersangka terbukti melakukan pelecehan terhadap para santriwati yang masih di bawah umur. Hubungan antara satu sama lain? Ini sebenarnya hubungannya antara satu sama lain adalah orang tua dan anak, bapak dan anak tepatnya. Dan dari informasi yang beredar, ada korban yang hingga hamil, itu benar? Nah, ini masih kita dalami, kami belum bisa menjawab, karena takutnya kalau seandainya kita terlalu dalam menjawab, ternyata belum terbukti. Kita masih kita dalami. Apa aja yang diambil, barang yang disita dari barang bukti, pakaian tersangka dan lain sebagainya, memang bukti tersebut sudah kita amankan. Nanti pada saat... Sebelumnya ratusan warga menggeruduk pondok pesantren tersebut dan menuntut agar 2 terduga pelaku segera ditangkap. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi sempat kewalahan untuk meredam ratusan warga yang mengamuk dan merusak pondok pesantren. Petugas akhirnya bisa mengamankan terduga pelaku ke kantor polisi. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak. Dari Kabupaten Bekasi, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Inilah video penangkapan pelaku pembunuhan perempuan yang mayatnya dimasukkan ke dalam karung dan dibuang di bawah jembatan Sungai Cipinaha, Desa Sukakerta, Kecamatan Jatiwaris, Kabupaten Tasikmalaya. Tersangka Hidayat, 49 tahun, sempat buron dan ditangkap di kediaman orang tuanya di Pasuruan, Jawa Timur. Kasus ini bermula dari korban berinisial PS berusia 72 tahun, warga Paseh, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, menagih utang kepada tersangka. Tersangka yang berprofesi sebagai pedagang di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, menolak permintaan tersangka dengan berdalih sedang mengalami kesulitan keuangan. Namun permintaan tersangka ditolak korban hingga tersangka nekat menghabisi nyawa korban dengan cara dicekik. Setelah memastikan korban tewas, tersangka lalu membuang barang bukti dan memasukkan jasad korban ke dalam karung dan membuangnya di sungai. Dari modus yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban, bahwa sehingga mengakibatkan kematian tersebut, pada saat di lokasi kejadian, di TKP eksekusi, tersangka mencekik dengan menggunakan lengan pada saat korban keluar dari tempat tersebut. Kemudian korban terjatuh, sempat berteriak, dan akhirnya didekat sampai akhir. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tasikmalaya, Asep Juharyono, iNews melaporkan. FR, pemuda 23 tahun yang berprofesi sebagai YouTuber, ditangkap petugas Polres Metro Bekasi Kota akibat mencabuli 2 gadis di bawah umur. Selain mencabuli, pelaku juga menganiaya dan mengancam akan membunuh kedua korban. Aksi tersebut terjadi di sebuah apartemen.
tentang perubahan laki-laki. Sebelumnya pelaku mengiming-imingi korban menjadi model konten YouTube dengan bayaran uang dan handphone. Tersangka ditangkap setelah ada 2 laporan pencabulan. Polisi pun tak menutup kemungkinan masih ada korban lainnya. Mengajak korban-korbannya ke apartemen. Nah, di apartemen inilah korban-korbannya ini dilakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan menggunakan pistol. Jadi dari tersangka ini setelah disetujui, kemudian tersangka meninggalkan korban di apartemen. Dan kita membuka kontak center gitu ya, kalau misalkan masih ada korban-korban berikutnya, karena kita tidak tahu. Dan satu lagi mungkin juga penting sebenarnya hari ini buat pengelola apartemen, karena banyak memang kasus yang kita temukan adalah di apartemen gitu. Jadi memang perlu ada pengontrolan khusus. 1, 2, 3. Terkait kasus tersebut, Komisi Perlindungan Anak daerah setempat mengimbau masyarakat lebih bijak dalam bersosial media dan tidak takut melapor. Sementara tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Bekasi, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Bea Cukai Bandung serta jajaran Muspida melakukan pemusnahan barang milik negara atau BMN di Plaza Upakarti Soreang, Kabupaten Bandung. Barang yang dimusnahkan yakni rokok ilegal sebanyak 4.519.788 batang serta 538 botol miras yang merupakan hasil dari operasi anggota Satpol PP di beberapa wilayah di Kabupaten Bandung. Operasi gempur rokok ilegal dalam rangka pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau BDHHT di bidang penegakan hukum. Nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan sebesar 6,3 miliar dan potensi kerugian negara sebesar ditaksir mencapai 3,3 miliar rupiah. Penyitaan ini merupakan kegiatan penyisiran yang dilakukan oleh Satpol PP bekerjasama dengan Bea Cukai, kemudian juga dari Forkopimda lainnya, menyisir yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, termasuk salah satunya juga dari jasa penitipan atau jasa logistik yang 4,5 juta batang. Itu kurang lebih kerugian cukainya adalah kerugian negaranya dari sektor penerimaan cukai adalah 3,3 miliar. Sementara kalau untuk minumannya dari 538 botol itu kerugian negaranya dari cukainya itu kurang lebih 21 juta rupiah. Pelaksanaan pemusnahan merupakan wujud komitmen Bea Cukai untuk terus melakukan tugas dan fungsinya. Diharapkan masyarakat bisa sadar dan berhenti melakukan pembelian barang-barang tanpa cukai yang dapat merugikan negara. Dari Kabupaten Bandung, Yuan Pengestu, iNews melaporkan. Ada kegiatan unik di SDN 5 Bahagia yang berada di Jalan Anggrek, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Para siswa sebelum memasuki ruang kelas berbaris dengan membawa gelas berukuran 250 mg berisikan beras putih. Kemudian gelas berisi beras tersebut dikumpulkan di dalam wadah berukuran 80 liter. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa jiwa kepedulian terhadap para siswa. Sebelumnya pihak sekolah sudah merapatkan kegiatan tersebut bersama orang tua murid dan mereka setuju. Kegiatan tersebut dilakukan sebulan 2 kali setiap hari Rabu, Minggu pertama dan ketiga. Tidak hanya diikuti oleh para siswa, tapi juga para guru. Program 1 anak 1 gelas, sebulan 2 kali. Jadi anak itu membawa 1 bulan itu 2 kali,
setiap hari Rabu, minggu pertama dan minggu ketiga, itu hari Rabu. Ya. Dan program itu atas dasar inisiasi dan dari masukan-masukan orang tua. Kegiatan siswa membawa segelas beras sudah berjalan selama 2 bulan. Hasil beras yang telah dikumpulkan akan dibagikan kepada para siswa yang tidak mampu serta masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Bekasi, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Akan tolak menolak. Calon Wali Kota Bandung 2024 nomor urut 3, Muhammad Farhan melakukan kunjungan ke kantor iNews Biro Bandung Senin sore. Farhan datang dengan tujuan menjalin silaturahmi sekaligus memperkenalkan dirinya sebagai salah satu kontestan Pilkada Kota Bandung 2024 yang berpasangan dengan Erwin. Datang dengan tim suksesnya, politikus sekaligus selebriti ini disambut hangat Kepala Biro iNews Bandung. Dalam kunjungannya, Farhan menjelaskan program-program unggulan yang diusungnya. Fokus utama yang pertama dikerjakan saat terpilih nanti, yakni menangani masalah sampah di Kota Bandung. Oke, kalau tantangan terbesar dalam pilkada tahun ini itu apa yang dirasakan? Ada banyak sekali keinginan masyarakat yang sangat spesifik. Nah, itu tuh hal-hal spesifik yang tidak mudah untuk kita bicarakan atau bahas secara umum dalam universal healthcare. Nah, itu sebabnya buat kami jadi sangat menantang karena tuntutan dari masyarakat jauh lebih spesifik. Dalam agenda silaturahmi tersebut, Farhan juga menyempatkan berkeliling melihat kantor iNews Biro Bandung. Dari Bandung, Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Ribuan warga memadati pangkalan TNI Angkatan Udara Hussein Sastra Negara Bandung untuk menyaksikan event Open Base Static Show dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-79 Tentara Nasional Indonesia. Pesawat ini mengangkut para penerjun khusus untuk demo udara di Jakarta dalam rangka HUT TNI ke-79. Dalam event ini ada 30 pesawat angkut yang terbaru, diantaranya Hercules, CN-295, dan pesawat Kasa. Tidak seperti biasanya, di momen hari jadi ke-79 ini, warga diperbolehkan masuk ke dalam pesawat untuk melihat langsung suasana di dalam pesawat yang dipamerkan, termasuk berfoto bersama pilot dan kru pesawat. Hal ini tentunya menjadi pengalaman baru bagi warga untuk melihat lebih dekat. Tidak sedikit dari mereka yang sengaja membawa anak-anak untuk berlibur sekaligus memberikan edukasi kepada mereka. Pertama-tama sih ngisi waktu liburan ya, terus kan biar bisa lebih positif kegiatannya, jadi bawa anak-anak untuk lihat ada apa sih di lingkungan Hussein Sastra Negara gitu kan. Ternyata di sini banyak yang bisa dilihat, ada pesawat-pesawat TNI, terus juga anak-anak senang lihat ada pemadam gitu. Sementara Komandan Lanut Hussein Sastra Negara Bandung, Kolonel Alfian mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi TNI kepada masyarakat, serta bagaimana kami menjaga keamanan dan kedaulatan negara ini, sekaligus memperkenalkan alutsista yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Lebih dari 30 pesawat ini merupakan dari berbagai matra di TNI, baik TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut maupun TNI Angkatan Darat. Antusias warga hari ini cukup tinggi.
menunjukkan bahwa kita juga masih bersilaturahmi yang baik dan merupakan kita adalah warga negara di Bandung sangat akrab dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dunia penerbangan. Kegiatan Open Base dilakukan secara rutin untuk mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat, terutama memberikan edukasi tentang kekuatan pertahanan udara yang dimiliki oleh TNI. Dari Bandung, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Beginilah keseharian warga RW 19 Kelurahan Antapani Tengah, Kota Bandung, mengambil sampah rumah tangga, baik sampah organik maupun anorganik. Ini bagian dari program Jasmine Integrated Farming milik warga yang merupakan pengolahan sampah untuk urban farming yang menguntungkan. Per pekannya 1 ton sampah diolah oleh warga, yang hasil pengolahannya saling bermanfaat dengan kebun tanaman dan budidaya hewan ternak. Salah satunya sampah organik yang menjadi pakan maggot, yang hasil uraiannya menjadi pupuk. Sementara sampah anorganik dimanfaatkan kembali untuk keperluan urban farming. Dengan program Integrated Farming, kawasan ini menjadi mandiri pengolahan sampah dan bebas sampah. Tak hanya itu, warga juga dapat merasakan hasilnya dalam bentuk hasil kebun tanaman, ternak, ataupun cuan. Sangat mengapresiasi dengan adanya Jasmine Integrated Farming ini, karena juga ini merupakan inovasi. Tetapi di sini yang lebih terpenting adalah bagaimana masyarakat mau melakukan pengelolaan sampah. Jasmine Integrated Farming ini dibuat tahun 2019 silam dengan memanfaatkan lahan tidur milik pemerintah daerah setempat. Sesuai dengan program pemerintah khususnya Kota Bandung, di kami ini kawasan bebas sampah dan juga sudah jadi kawasan program kampung iklim untuk percontohan di Kota Bandung. Dan alhamdulillah pemanfaatan juga sekitar masyarakat di sini sudah mereka merasakan apa yang kita lakukan seperti di sini. Selain pengolahan sampah, dalam program Integrated Farming milik warga Antapani Tengah ini, terdapat pula kebun tanaman pangan, budidaya ikan, budidaya ayam petelur, hingga budidaya maggot. Dari Bandung, Irfan David, iNews, melaporkan. Membawa ratusan anjing dengan tujuan yang menyedihkan. Dikonsumsi. Konsumsi daging anjing di Solo sulit untuk ditekan, menciptakan dilema moral dan tantangan besar bagi pemerintah. Baru-baru ini, sebuah sidang hukuman di Las Vegas berlangsung ricuh. Terdakwa yang bernama Deborah Raiden menyerang hakim perempuan ketika membacakan putusan hukuman untuknya. Bagaimana kronologinya? Racun kalajengking menjadi cairan paling mahal di dunia. Lantas benarkah racun kalajengking berfungsi untuk pengobatan? Mengapa pula kalajengking bisa menjadi santapan manusia? Saksikan semuanya di OMG episode kali ini.
mereka ikat keempat kakinya dan mulutnya dan dimasukkan ke dalam karung supaya memudahkan mereka membanting, membuang dari truk yang tinggi ke atas pick up. Ya, video yang menggetarkan hati bukan? Dalam rekaman itu, sebuah truk besar membawa ratusan anjing dengan tujuan yang menyedihkan, dikonsumsi. Bagaimana mungkin ada orang yang melihat anjing sebagai bahan konsumsi? Bagaimana bisa mereka tidak melihat kecantikan dalam setiap mata yang penuh kecerdasan dan hati yang penuh kasih sayang? Dalam keindahan dan keramahan kota Solo, terdapat bayang kelam yang meresahkan. Perdagangan daging anjing yang seolah-olah terkubur dalam kegelapan menjadi sorotan sebuah kisah yang memilukan. Di kota ini, 27 warung kecil dengan rahasia yang mereka sembunyikan menjual olahan daging anjing. Warung-warung tersebut membutuhkan 90 hingga 100 ekor anjing setiap harinya. Di tengah usaha yang dilakukan oleh otoritas kota, perdagangan ini tetap terus berjalan di balik tirai kegelapan. Meskipun secara terbuka diakui sebagai ilegal, perdagangan daging anjing tetap menjadi fenomena sulit untuk dihentikan. Bahwa meskipun telah dilakukan pemeriksaan terkait rabies dan upaya edukasi, perdagangan ini berlangsung di bawah tanah. Anjing-anjing yang seharusnya menjadi sahabat manusia terjerat dalam jaringan perdagangan ilegal ini. Bertaruh antara tradisi dan perlindungan hewan, masyarakat Solo masih mempertahankan kebiasaan mengonsumsi daging anjing. Daging ini dipasok dari Jawa Barat, membentuk mata rantai yang sulit diputuskan. Ketidakmampuan menghentikan perdagangan ini membuat Pemkot Solo merencanakan langkah lebih lanjut. Surat edaran atau SE akan segera dikeluarkan sebagai imbauan, meskipun hanya sebatas itu. Sementara sebelum terwujud, otoritas kota tetap berjuang melalui sosialisasi dan edukasi. Mereka merinci bahaya yang terkandung dalam daging anjing. Berpegang pada arahan dari surat edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Dalam bayang kelam perdagangan anjing ini, suara para korban terabaikan. Suara anjing-anjing yang tak bersalah, yang mungkin menjadi bagian dari kehidupan manusia, kini terhanyut dalam kebisuan perdagangan yang meresahkan. Dalam kesejukan kota Solo yang kaya sejarah, terdapat sebuah tradisi kontroversial yang menyelinap di balik keindahan budaya lokalnya. Tradisi konsumsi daging anjing yang telah mengakar selama 100 tahun, menciptakan perdebatan yang mendalam di tengah masyarakat Solo Raya. Catatan sejarah menunjukkan bahwa tradisi makan daging anjing di Solo Raya muncul pada akhir abad ke-19. Laporan dari Dog Meat Free Indonesia atau DMFI pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa sebanyak 13.700 anjing dibantai di Solo Raya untuk kebutuhan konsumsi. Kota Solo sebagai pusat kawasan ini menduduki peringkat tertinggi dalam mengonsumsi daging anjing. Menurut dosen sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Heri Priyatmoko, kebiasaan mengonsumsi daging anjing dibawa oleh bangsa Eropa di penghujung abad ke-19. Hingga saat ini, perdagangan dan konsumsi daging anjing masih berlanjut di Solo Raya. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan atau Dispertan KPP Kota Solo mencatat ada 22 warung yang menjual olahan daging anjing dengan kebutuhan pasokan sekitar 84 ekor anjing per harinya. Meskipun telah ada upaya dan sorotan dari Dog Meat Free Indonesia serta aktivis hak-hak hewan, tradisi ini tetap bertahan. Mungkin dari pemerintah yang kurang ambil ketegasan dan ada juga merasa ini karena mata pencarian. Nah, kalau semua berbicara soal mata pencarian, ya pencuri pun semacam itu, pencuri pun akan berkata saya mencuri karena untuk ekonomi keluarga. Korea Selatan secara resmi melarang penyembelihan dan perdagangan daging anjing dengan mengesahkan undang-undang baru.
Undang-undang tersebut yang akan ditetapkan mulai tahun 2027 ditujukan untuk mengakhiri praktek kontroversial ini yang telah berlangsung selama berabad-abad di negara tersebut. Dikenal sebagai bo shintang, daging anjing di Korea Selatan dahulu dianggap sebagai hidangan lezat, terutama di kalangan lansia. Namun perubahan selera masyarakat, terutama kalangan muda, telah menyebabkan penurunan popularitas makanan ini. Undang-undang baru ini menghukum tindakan penyembelihan anjing dengan hukuman penjara maksimal 3 tahun dan hukuman 2 tahun untuk pemeliharaan dan penjualan daging anjing. Para peternak dan pemilik restoran diberi waktu 3 tahun untuk mencari sumber pendapatan alternatif sebelum undang-undang tersebut diberlakukan sepenuhnya. Sebagai tanggapan, pemerintah berjanji memberikan dukungan penuh kepada mereka yang terkena dampak, meskipun rincian kompensasi belum ditentukan. Apakah Indonesia akan mengikuti jejak Korea Selatan dalam mengambil langkah tegas untuk mengakhiri praktek yang kontroversial dan menuai protes dari sebagian masyarakat? Kedepannya, nasib perdagangan daging anjing di Indonesia menjadi sorotan dan perdebatan yang semakin berkembang. Baru-baru ini, sebuah sidang hukuman di Las Vegas berlangsung ricuh. Terdakwa yang bernama Deborah Raiden menyerang hakim perempuan ketika membacakan putusan hukuman untuknya. Bagaimana kronologinya? Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Telah lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat Bersuara. Orang itu berapi. Tertangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga mendengar Prime Show. Bisa. Apakah yang instruksi? Saya Anissa dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Suasana di sebuah persidangan biasanya dilakukan dengan hikmat dan tenang. Namun dalam mencari keadilan tentu sering sekali terdapat perbedaan pendapat. Hal tersebut memicu berbagai hal emosional terjadi. Hingga hal bahkan insiden yang tidak diinginkan bisa terjadi di pengadilan. Baru-baru ini viral, sebuah sidang hukuman di Las Vegas berlangsung ricuh. Terdakwa yang bernama Deborah Raiden mengumpat kepada hakim yang bernama Mary Kay Holtus ketika membacakan putusan hukuman untuknya. Hal ini terekam dari sebuah video yang beredar di media sosial.
Persidangan berujung insiden penyerangan itu dilakukan pada hari Rabu, 3 Januari 2024 lalu, yang berlokasi di pengadilan wilayah distrik Clark. Terlihat Raiden dengan mengenakan kemeja putih dan melompati bangku cadangan untuk menyerang sang hakim saat itu. Raiden saat itu dijadwalkan untuk dijatuhkan hukuman atas tuduhan percobaan penyerangan dengan cedera tubuh yang parah. Jaksa penuntut menyatakan bahwa Raiden memiliki riwayat kejahatan kekerasan dan meminta kepada hakim untuk dijatuhi hukuman penjara. Tuduhan ini juga termasuk penyerangan ke sebuah rumah, kekerasan dalam rumah tangga, dan penyerangan kepada orang yang dilindungi sebelumnya. Merasa dirinya tidak pantas untuk dipenjara, Raiden memberikan pembelaan dirinya dan menyatakan bahwa ia sudah berada dalam kondisi yang lebih baik dan juga memiliki pekerjaan baru. Hingga pengacara Raiden mengajukan masa percobaan untuk Raiden dengan alasan ia telah menyelesaikan masa percobaan hukumannya dan juga dengan pertimbangan riwayat kesehatan mental dan latar belakangnya. Namun kemudian Hakim Holtus menolak permintaan pengacara Raiden karena ia merasa apa yang telah dilakukan Raiden sudah tidak dapat dimaafkan lagi. Sesaat kemudian Raiden mengumpat dan melompat ke arah Holtus, menyebabkan perkelahian saat ia menyerang hakim. Pria di sebelah Holtus dan seorang petugas pengadilan mencoba menahan Raiden. Ternyata beberapa kejadian juga terjadi di luar kamera. Holtus terdengar berteriak selama penyerangan tersebut. Seseorang kemudian mengaktifkan alarm dan Raiden berteriak ketika orang-orang mencoba memeriksa kondisi Holtus. Seorang petugas pengadilan juga terlihat memegang kain atau tisu di kepalanya. Hakim Holtus baru bisa bangkit beberapa menit setelah penyerangan. Petugas kemudian membawanya keluar dari ruangan sidang sebelum memerintahkan terdakwa lainnya keluar. Diketahui seorang petugas pengadilan dan Holtus dibawa menuju rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, polisi menyatakan bahwa penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan. Tuduhan baru juga akan dijatuhkan kepada Raiden atas penyerangan yang ia lakukan pada persidangan tersebut. Selain serang terhadap Hakim Holtus, ia dituduh menyerang petugas polisi, juru tulis, dan juru sita, dan diduga sempat meludahi seorang petugas saat penyerangan. Bahkan Raiden juga memberitahu pihak berwenang bahwa ia bermaksud hendak membunuh sang hakim. Akibat insiden ini, kemungkinan Raiden akan menerima hukuman yang lebih berat. Hakim baru akan memimpin kasus dakwaan baru Raiden. Sidang pendahuluan dilaporkan telah ditetapkan pada 14 Februari 2024. Insiden penyerangan di pengadilan kerap terjadi. Salah satu kejadian yang juga menuai perhatian yaitu emosi seorang ayah yang anaknya telah dilecehkan oleh pria yang bernama Larry Nassar menyerang terdakwa di ruang sidang. Momen dramatis ini terjadi saat sidang kasus pelecehan seksual oleh Nassar, mantan dokter tim senam Amerika Serikat. Insiden ini terjadi saat salah satu korban Nassar membacakan testimoninya dalam sidang di Michigan saat itu. Tiba-tiba seorang pria bernama Randall Margraves melompat ke arah Nassar untuk menyerangnya, yang dimana diketahui bahwa 3 anak perempuan Margraves menjadi korban pelecehan seksual Nassar. Margraves tak mampu menahan emosi saat mendampingi putrinya memberikan keterangan di persidangan. Awalnya, Margraves meminta hakim memberinya waktu 5 menit hanya berdua dengan Nassar di ruangan tertutup. Namun permintaan itu memicu tawa kecil seisi ruang sidang. Setelah permintaannya ditolak, Margraves tiba-tiba berlari dan hendak menyerang Nassar yang duduk di sebelah pengacaranya. Insiden ini terjadi sangat cepat, dengan 3 deputi sheriff yang ada di ruang sidang langsung melumpuhkan Margraves yang berbadan tinggi dan besar. Margraves memaki Nassar saat dia dilumpuhkan oleh para petugas. Margraves telungkup di lantai dengan 3 deputi sheriff menahan badannya. Ia juga sempat diborgol oleh petugas. Nassar yang mengenakan baju tahanan warna oranye langsung digiring keluar ruang sidang. Beberapa saat kemudian, sidang dilanjutkan dengan Hakim Cunningham meminta Margraves untuk tenang. Meski sempat ditahan, Margraves akhirnya dibebaskan. Ia lantas meminta maaf kepada Hakim Cunningham dan kepada pengadilan. I lost control. I apologize 100 times. Larry Nassar akhirnya mengaku telah melakukan pelecehan seksual pada anak perempuan dengan modus perawatan medis. Mantan dokter tim gimnastik Amerika Serikat untuk Olimpiade ini kemudian dijatuhi hukuman 40-175 tahun penjara, seperti yang diumumkan seorang hakim pada saat itu. Vonis tersebut diputuskan setelah lebih dari 156 wanita dan anak perempuan memberikan kesaksian di pengadilan bahwa Nassar telah melakukan pelecehan seksual selama 2 dekade terakhir ini.
Saat menjalani hukuman di penjara, nasib naas justru menimpa Nasar. Ia menjadi korban penikaman di dalam penjara tempat ia ditahan. Nasar ditikam beberapa kali oleh seorang narapidana lainnya di penjara federal Florida. Momen emosional lainnya yang terjadi saat persidangan seorang pembunuh berantai bernama Michael Madison. Seorang ayah yang bernama Van Terry yang kehilangan putrinya di tangan Michael akhirnya juga tak tahan untuk menyerang sang pembunuh. Hal pemicu Van Terry menyerang adalah sesaat setelah Michael justru tersenyum saat Van Terry memberi kesaksian pembunuhan anaknya dengan penuh kesedihan. Hingga Terry menerjang ke seberang ruangan dan menghantam wajah pria yang telah membunuh putrinya itu. Selama sidang hukuman untuk pembunuh berantai East Cleveland, Michael Madison, Van Terry mengambil sikap untuk berbicara dengan pria yang menyiksa dan membunuh putrinya Shirelda Terry yang berusia 18 tahun. Namun yang ia dapatkan hanya senyuman kesenangan oleh seorang pembunuh berantai. Itulah beberapa insiden penyerangan yang terjadi di ruang persidangan. Meski menguras emosi, persidangan adalah tempat mencari keadilan. Semoga semua orang mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Racun kalajengking menjadi cairan paling mahal di dunia. Lantas benarkah racun kalajengking berfungsi untuk pengobatan? Mengapa pula kalajengking bisa menjadi santapan manusia? Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024. Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang live di iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ingin ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Racun kalajengking menjadi cairan paling mahal di dunia. Lantas, benarkah racun kalajengking berfungsi untuk pengobatan? Mengapa pula kalajengking bisa menjadi santapan manusia? Kalajengking bukan makanan yang baru di China. Di wilayah Guangzhou misalnya, kalajengking diolah jadi sup yang digemari saat musim panas. Beberapa negara di Asia seperti China, Thailand, Vietnam hingga Kamboja menjadikan kalajengking sebagai camilan yang gurih dan enak. Biasanya kalajengking dijadikan sate atau digoreng hingga garing. Namun di Guangzhou, kalajengking ini disulap menjadi sup dengan bumbu tradisional yang dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Wilayah distrik Uexu di Guangzhou ini terkenal dengan puluhan gerai yang menjual berbagai barang hingga makanan. Salah satu gerai yang terkenal adalah Dade Dun Pin. Restoran sederhana ini sudah buka sejak tahun 1984. Di sini, sup kalajengking dihargai Rp60.000. Sup ini dimasak selama 3 jam. Semua bahan-bahannya segar,
dan mereka percaya bahwa kaldu dari kalajengking ini bagus untuk mengeluarkan racun-racun dari tubuh. Banyak orang yang bilang rasa sup ini mirip seperti sup ayam yang meleleh ketika sudah berada di mulut. Sup ini populer pada musim panas. Banyak orang yang sengaja berkunjung ke Guangzhou untuk menikmati sup unik yang satu ini. Pemirsa, mari kita bahas perihal sisi lain kalajengking. Racun kalajengking ternyata bisa dihargai sangat mahal. 1 galon racun kalajengking jenis Deathstalker, salah satu spesies kalajengking paling mematikan, berharga sekitar 39 juta US dollar atau sekitar 570 miliar rupiah, menjadikannya sebagai cairan paling mahal di dunia. Lantas, apa yang membuat racun kalajengking berharga sangat fantastis? Beberapa jenis racun kalajengking ternyata mengandung bahan kimia berharga yang mungkin menjadi kunci terobosan medis, seperti klorotoksin yang dapat mengikat sel kanker tertentu untuk memudahkan identifikasi tumor di tubuh manusia. Studi menunjukkan racun kalajengking mengandung berbagai molekul bioaktif lainnya yang dapat digunakan untuk pengembangan terapi baru terhadap sejumlah penyakit. Alasan lain yang membuat racun kalajengking berharga sangat mahal adalah cara mendapatkannya yang luar biasa sulit. 1 kalajengking hanya bisa mengeluarkan 1 tetes kecil racun sebanyak 2 mg dalam sekali waktu. Namun meski sangat kecil, racun itu dihargai 130 US dollar atau hampir 2 juta rupiah. Proses ekstraksi racun kalajengking dilakukan secara manual satu persatu. Selain itu, ada resiko saat proses ekstraksi tersebut. Seseorang bisa kena sengatan. Karena manfaat medisnya yang menjanjikan, permintaan untuk racun kalajengking terus meningkat. Seorang petugas dari Museum Gurun Arizona Sonora berkata bahwa dia harus pergi ke gurun untuk menemukan lebih banyak kalajengking kulit kayu yang dia buru di malam hari dengan cahaya hitam karena mereka bersinar di dalam gelap. Penggunaan racun untuk obat sebenarnya sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Meski saat itu belum ada bukti medis yang mendukung, jarum yang dicelup racun adalah bentuk pengobatan akupuntur tradisional. Kalajengking menjadi salah satu serangga yang paling ditakuti karena sengatannya. Biasanya hewan ini dapat ditemukan di pekarangan rumah, gudang, atau bahkan kamar mandi. Apalagi kini beberapa wilayah di Indonesia kerap kali diguyur hujan. Hal ini dapat mengundang berbagai serangga untuk naik ke permukaan, termasuk kalajengking. Nah pemirsa, untuk berjaga-jaga sebaiknya kamu mengetahui cara memberikan pertolongan pertama dalam mengobati sengatan kalajengking. Sengatan kalajengking bisa sangat menyakitkan dan menimbulkan reaksi yang instan. Contohnya bengkak, mati rasa, dan kesemutan. Meskipun jarang menyebabkan komplikasi yang serius, racun kalajengking dapat menimbulkan gejala yang lebih parah jika tidak segera mendapatkan penanganan. Karena itu, harus segera menghubungi dokter begitu terkena sengatan kalajengking. Sementara menghubungi dokter, kita bisa menggunakan bahan alami berikut ini untuk memberikan pertolongan pertama. Hal pertama yang harus dilakukan adalah meletakkan es batu di area yang terkena. Es batu dikenal efektif untuk mengurangi nyeri dan bengkak. Suhu dingin dapat menyempitkan pembuluh darah dan menurunkan sirkulasi di area yang sakit. Sebelum mengompres, tentunya harus membersihkan luka dengan sabun yang lembut dan air mengalir. Bawang putih memiliki kandungan yang bersifat antiinflamasi dan antibakteri. Bumbu dapur ini bermanfaat untuk membantu menyembuhkan dan mengurangi rasa sakit dari sengatan kalajengking. Untuk menggunakan cara ini, tumbuklah beberapa siung bawang putih hingga teksturnya berubah menjadi pasta. Kemudian, letakkan bawang putih di area yang tersengat sampai tertutup sempurna. Mengoleskan bawang putih pada area yang terluka akan terasa panas pada awalnya. Tetapi tenang saja, karena sensasinya akan mereda seiring waktu. Pemirsa, karena racun kalajengking dapat mengakibatkan reaksi yang serius, penting sekali bagi kita untuk menjaga rumah dari serangga yang satu ini. Karena itulah, bersihkan pekarangan dari rumput-rumput liar, sebab rumput dan tanaman yang menjuntai di atas tanah merupakan habitat alami bagi para serangga.
Nah pemirsa, sampai di sini kisah dan informasi menarik dalam episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus OMG dengan kisah dan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa. Pada 260 juta penduduk Indonesia. Kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh beberapa waktu lalu banyak mendapat penolakan dari masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan semata-mata banyak masyarakat yang menduga bahwa ada keterlibatan beberapa oknum yang sengaja mengirim pengungsi Rohingya yang dilakukan dengan sengaja ke Indonesia dan juga karena beberapa hal lainnya. Namun mungkin masih banyak pertanyaan alasan mengapa etnis ini diusir dari negara asalnya, yaitu Myanmar. Berikut Taufas akan merangkumnya. Sebelum memulai pembahasan, mari kita mengenal lebih dulu awal perjalanan etnis Rohingya. Berdasarkan catatan PBB, Rohingya kini merupakan populasi etnis terbesar di dunia yang tak memiliki kewarganegaraan. Pemerintah Myanmar menganggap Rohingya bukan merupakan etnis asli Burma. Etnis Rohingya dianggap imigran walau mereka sudah menetap sejak abad ke-14 mulanya. Rohingya adalah istilah untuk menyebut komunitas Muslim yang berada di wilayah bagian Rakhine atau Arakan di Myanmar Barat. Wilayah ini memang secara geografis berbatasan langsung dengan Bangladesh. Sejak 1824, Myanmar adalah negara jajahan Inggris. Salah satu kebijakan Inggris adalah memanfaatkan etnis Rohingya sebagai tentara untuk melawan Myanmar. Sebagai gantinya, Inggris menjanjikan sebuah wilayah nasional Muslim untuk Rohingya. Perang pun terus meletup antara nasionalis Myanmar yang mayoritas beragama Buddha dengan orang Rohingya yang beragama Islam pada kala itu. Perang berkepanjangan itu akhirnya selesai dengan kemerdekaan Myanmar pada 1948 silam. Sentimen terhadap etnis Rohingya pun semakin menguat, dipicu pula oleh polarisasi atas nama agama. Pada tahun 1958, Presiden pertama Burma, Sao Swe Taike, menyatakan umat Islam di Arakan adalah bagian dari ras asli Burma. Berarti saat itu etnis Rohingya termasuk bagian negara Burma. Namun keputusan itu berubah usai munculnya Undang-Undang Hukum Kewarganegaraan pada tahun 1982 lalu. Berdasarkan undang-undang ini, warga negara didasarkan pada keanggotaan ras nasional yang dianggap oleh negara dan telah menetap di Myanmar sebelum tahun 1824 atau tahun pertama penjajahan Inggris di Myanmar. Rohingya pun tidak dianggap sebagai bagian dari 135 etnis yang diakui negara Myanmar karena dianggap warga negara Bangladesh. Celakanya, Bangladesh juga tidak mengakui Rohingya sebagai warganya saat itu. Pada pertengahan tahun 1990-an misalnya, Bangladesh bahkan merepatriasi sekitar 200.000 orang Rohingya ke Myanmar. Ada dua perdebatan teori tentang asal-usul Rohingya dan negara bagian Arakan. Pertama adalah Rohingya merupakan imigran ilegal dari negara tetangga Bangladesh. Teori selanjutnya, Rohingya adalah penduduk asli Arakan dan orang yang berpindah agama Islam di Pulau Ramre. Meskipun ada dua perdebatan yang berlawanan mengenai asal-usul Rohingya, sejumlah besar umat Islam diyakini telah tinggal di Arakan selama ratusan tahun. Awal mula konflik Rohingya di Myanmar kemudian mengutip situs resmi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
setelah pemerintah Myanmar mengeluarkan argumentasi bahwa etnis Rohingya sebagai imigran gelap. Hal tersebutlah yang juga mendorong timbulnya bentrok terhadap etnis Rakhine. Mayoritas penduduk yang bermukim di Arakan, Myanmar. Konflik tersebut bermula pada Mei 2012. Saat itu beredar foto hasil forensik mengenai pembunuhan terhadap perempuan etnis Rakhine yang dilakukan oleh 3 pemuda etnis Rohingya. Pemuka agama dan masyarakat Rakhine pun membunuh etnis Rohingya. Puncaknya, konflik tersebut pecah pada Juni 2012. Thein Sein yang saat itu menjabat sebagai Presiden Myanmar memilih untuk mendeportasi etnis Rohingya, serta mengumpulkannya dalam tempat penampungan. Akibat dari kejadian ini, sebanyak 140.000 jiwa terusir, dan 800 orang tidak mempunyai kewarganegaraan. 3.000 bangunan rusak, dan hampir 60.000 orang kehilangan tempat tinggal. Para etnis Rohingya pun terpaksa meninggalkan Myanmar dan pergi mengungsi ke berbagai negara terdekat seperti Indonesia, Malaysia, dan negara mayoritas Islam lainnya. Pemirsa, itulah alasan kenapa etnis Rohingya dibenci oleh negara Myanmar. Pemirsa, Arab Saudi memang selalu mempunyai sesuatu yang unik untuk dibahas. Banyak hal-hal yang bahkan tak terbayangkan hanya bisa ditemui di Arab. Tak bisa dipungkiri, negara kaya minyak ini memiliki kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Bahkan berbeda dari negara lainnya, pengembala unta di Arab pun menggunakan mobil mewah saat mengembalakan unta-untanya. Berikut faktanya hanya di Top Files. Peternakan unta di Arab Saudi menjadi salah satu lokasi yang sering dikunjungi jamaah haji dan umrah. Hamparan padang pasir yang luas dijaga oleh para pengembala yang berasal dari Arab maupun luar Arab. Mereka menetap di gubuk yang tak jauh dari ladang peternakan. Para pengembala bertugas untuk merawat unta dengan baik agar nantinya daging, air susu hingga air seninya dapat dikonsumsi. Unta diyakini memiliki begitu banyak manfaat bagi orang yang mengonsumsinya. Mobil mewah memang mungkin sudah tidak menjadi pemandangan asing di Arab Saudi. Maka tak heran jika sejumlah mobil mewah ditemukan di tempat-tempat yang bahkan tak terduga. Seperti peternakan unta di tengah-tengah hamparan gurun. Sejumlah mobil mewah berharga miliaran rupiah telah menjadi hal yang biasa bagi para pengembala unta. Padahal di Indonesia, mobil-mobil seperti ini dianggap sebagai mobil bergengsi yang gemar menguasai jalanan. Mobil-mobil ini antara lain milik para pengembala unta. Alih-alih berjalan kaki, para pengembala unta akan mengembalakan unta-unta sambil mengemudikan mobil-mobil mewah seperti Lexus, Hummer, Land Cruiser, hingga Mercedes. Tak jarang juga pengembala yang menggunakan camper van. Pemilihan mobil disesuaikan dengan kebutuhan mereka dalam menyimpan persediaan air dan juga stok makanan untuk unta dalam ukuran yang besar. Sebagian orang mungkin akan memandang profesi pengembala unta dengan sebelah mata. Namun berbeda dengan para pengembala unta di Arab yang memiliki gaya hidup yang terbilang cukup mewah. Seolah tak takut mobil mewah mereka rusak, para pengembala terus menggunakan mobilnya di tengah medan perjalanan yang cukup ekstrim. Dengan rute gurun berpasir dan juga teriknya panas matahari. Para pengembala biasanya mengembalikan puluhan hingga ratusan unta tergantung pada peternakannya. Tampak ratusan unta berjejer rapi berjalan dengan ukuran yang bervariasi. Ada banyak unta yang memiliki tubuh yang sangat tinggi. Sementara pengembala cukup memantau dari samping sembari memberi kode untuk mengarahkan unta. Pengembala lainnya akan memantau unta dari belakang agar tidak ada yang tertinggal. Pemirsa Top Files, jadi itulah beberapa fakta mengenai pengembala unta di Arab. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Tahapan Pilkada 2024.
Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Kasih kesempatan ke Brigjen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Pemirsa, tak lengkap rasanya jika tak ada komentar dari netizen, seolah hal itu sudah menjadi hobi. Setiap melihat konten yang bertebaran di media sosial, ada saja reaksi dan ucapan tak terduga dari warga plus 62. Inilah apa kata netizen yang telah Tobas rangkum untuk Anda. Biasanya pernikahan anggota kepolisian atau TNI diadakan acara tradisi pedang pora. Namun berbeda dengan pasangan yang satu ini. Pasangan ini menirukan tradisi pedang pora dengan sebuah joran atau pancingan. Aksi kedua pasangan pun viral dan mendapat berbagai komentar dari netizen. Mancing pora, gas. Gak capek-capek lagi jadi perwira. Yang mengabadikan sedang berlangsungnya pengajian bapak-bapak tetapi dirubungi banyak laron. Dalam video tersebut, bapak-bapak itu nampak duduk di atas karpet sambil menutupi wajah hingga leher menggunakan bajunya. Laron-laron tersebut juga terlihat mengerubungi kantong plastik berwarna putih yang berisi berkat makanan untuk dibagi setelah pengajian. Banyak netizen yang berkomentar maupun memberikan saran. Kasih mati lampu, laronnya pasti hilang. Tapi berkatnya juga auto hilang. Panggil pengendali laron. Perayaan ulang tahun adalah momen di mana berkumpulnya keluarga dan sahabat dan menjadi salah satu waktu yang biasanya ditunggu-tunggu setiap orang. Di waktu ulang tahun, keluarga dan sahabat pasti juga akan menyiapkan kejutan. Dan satu hal penting yaitu kue ulang tahun. Namun salah satu video viral, seorang suami bukan memberi kue melainkan beri sebuah kejutan dengan nasi teri untuk istrinya. Video yang diunggah di media sosial ini pun viral dan menuai perhatian netizen. Mending inilah daripada nggak inget sama sekali. Alhamdulillah sederhana tapi bahagia banget ya Pak Bu. Aku ngabar Jen. Piye Jen? Areng damu lah kok sedih menang. Ndonga bahagia lah kok bentuknya ngene. Tak bentuknya lope. Sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok memperlihatkan dua orang pemuda menolong gerobak bakso yang sedang diguyur hujan. Dalam video tersebut merekam dua orang pemuda yang tiba-tiba saja lari untuk menolong seorang bapak pedagang bakso yang sedang mendorong gerobaknya di tengah guyuran hujan, namun tidak kuat untuk mendorongnya. Dua orang pemuda tersebut nampak masih mengenakan seragam sekolah dengan celananya berwarna abu-abu dan bajunya dilapisi dengan jaket berwarna hitam. Aksi dua pemuda tersebut banyak mendapat pujian dari netizen. Mending begini daripada tawuran. Mahkotamu sedang dipoles, King.
yang diunggah oleh akun TikTok memperlihatkan sang nenek yang hendak tiduran di pangkuan sang kakek. Video yang berdurasi 24 detik mengabadikan kakek dan nenek yang terduduk di kursi seperti sedang antri atau menunggu sesuatu. Kemudian sang nenek ingin tidur di pangkuan si kakek. Sang kakek pun mempersilahkan si nenek untuk tiduran di pangkuannya. Aksi so sweet kedua pasangan lanjut usia tersebut bikin iri netizen. Semoga aku dan pacarku bisa semesra ini sampai tua. Udah tua masih bucin aja, bikin iri saya yang jomblo. Ya Allah, panjang umur, Nek. Jadi iri lihat kemesraan nenek. Pemirsa, itulah beberapa komentar netizen yang telah Tolfas rangkum untuk Anda. Sudah sepatutnya kita bisa menjadi netizen yang bijak dalam berkomentar. Semoga tayangan ini bisa menghibur ya. Sejarah pohon Natal berkaitan erat dengan perayaan Hari Natal tanggal 25 Desember. Natal adalah hari besar keagamaan yang dirayakan oleh umat Kristiani di seluruh dunia. Pohon Natal beserta dekorasinya termasuk bagian penting dari perayaan Natal setiap tahunnya. Dan berikut informasi mengenai serba-serbi pohon Natal. Pohon Natal adalah pohon cemara hijau atau pinus yang dihias dengan lampu dan berbagai ornamen untuk meramaikan perayaan Natal. Selain hiasan, biasanya tumpukan kado juga diletakkan di dekat pohon Natal. Berdasarkan perkembangannya, pohon Natal terbagi menjadi pohon Natal tradisional dan pohon Natal modern. Pohon Natal tradisional yang merupakan pohon cemara digunakan oleh orang Romawi awal untuk menghiasi kuil mereka pada festival Saturnalia. Sementara itu, orang Mesir kuno menggunakan pohon palem hijau sebagai bagian dari pemujaan dewa Ra. Pohon cemara dan karangan bunga juga digunakan oleh orang Mesir kuno, Cina, dan Ibrani untuk melambangkan kehidupan abadi. Pohon Natal modern muncul di Jerman Barat selama abad ke-16. Saat itu, orang Nasrani membawa pohon ke rumah mereka dan menghiasinya dengan roti jahe, kacang, dan apel. Pada abad ke-17, hiasan pohon Natal semakin beragam dengan tambahan hiasan daun emas di atasnya dan dekorasi kertas dengan lilin. Pohon Natal juga mulai digunakan di festival dan istana kerajaan besar. Kebiasaan tersebut menjadi populer di kalangan bangsawan dan menyebar ke istana kerajaan di seluruh Eropa pada awal abad ke-19. Saat orang Jerman beremigrasi ke belahan dunia lain, tradisi itu juga menyebar ke seluruh dunia. Ratu Victoria dan Pangeran Albert dari Inggris mempopulerkan pohon Natal pada tahun 1840-an dan 1850-an. Semenjak saat itu, setiap rumah di Inggris memiliki pohon Natal yang dihiasi dengan dekorasi, lilin, dan permen. Pada tahun 1846, terbitlah sketsa Ratu Victoria dan Pangeran Albert yang dibuat oleh Illustrated London News. Dalam sketsa tersebut, Ratu Victoria dan Pangeran Albert berdiri bersama anak-anak mereka di sekitar pohon Natal. Tidak seperti keluarga kerajaan sebelumnya, Ratu Victoria sangat populer di kalangan rakyatnya, dan apa yang dilakukan di istana segera menjadi tren. Kemudian tren pohon Natal tidak hanya berlaku di Inggris, tetapi juga menyebar ke masyarakat Amerika Pantai Timur. Pada tahun 1830-an, pemukim Jerman yang tinggal di Pennsylvania, Amerika Serikat, mulai memperkenalkan pohon Natal. Namun hingga tahun 1840-an, pohon Natal dipandang sebagai simbol pagan dan tidak diterima oleh kebanyakan orang Amerika. Semenjak populer di Inggris, orang Amerika mulai mengadopsi pohon Natal sebagai bagian penting dalam perayaan Natal.
Berbagai ornamen Natal berdatangan dari Jerman dan popularitas pohon Natal meningkat di sekitar Amerika Serikat. Kini pohon Natal menjadi bagian penting dari perayaan Natal di seluruh dunia. Pohon Natal pun tersedia dalam ukuran kecil, sedang, dan besar yang menjulang tinggi ke langit. Berbagai ornamen diletakkan pada pohon Natal untuk meramaikan Natal. Hiasan lampu juga menjadikan pohon Natal bersinar selama perayaan Natal. Pemirsa, itulah informasi mengenai serba-serbi Natal. Semoga damai dan sukacita menyertai kita. Mempertanyakan rasa keadilan, demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interview hanya di iNews. Saat perayaan Natal tiba, anak-anak di penjuru dunia selalu menunggu sosok Santa Claus. Seorang kakek berjenggot putih lebat, berdahi lebar, serta memiliki kemurahan hati. Karena gemar memberi pernak-pernik hadiah Natal kepada anak-anak yang berperilaku baik. Selain itu, dalam budaya populer, Santa Claus digambarkan muncul dengan kereta luncur yang ditarik oleh rusa pada malam-malam Natal yang dingin dan bersalju. Ia lalu akan memasukkan kado secara diam-diam lewat cerobong asap atau jendela dan meneruskan kembali misinya untuk menyenangkan semua orang. Sosok Santa Claus bermula dari kota kecil Romawi bernama Myra yang kini menjadi bagian dari Turki sekitar tahun 280 Masehi. Di sana hidup seorang biarawan bernama Saint Nicholas yang terkenal sebagai sosok yang baik dan taat beragama. Saint Nicholas dikenal dengan aksinya yang selalu membantu dan berbagi pada orang yang membutuhkan. Berkat aksinya tersebut, Saint Nicholas pun dikenal sebagai santo pelindung anak-anak dan pemberi hadiah. Aksi Saint Nicholas pun digunakan oleh masyarakat Belanda sebagai inspirasi dari cerita Sinterklaas. Nama tersebut muncul dari nama Saint Nicholas dalam bahasa Belanda, yaitu Sint Nicholas, yang dipersingkat menjadi Sinterklaas. Cerita tentang Sinterklaas pun mulai masuk ke budaya Amerika Serikat pada abad ke-18. Pada tahun 1773 dan 1774 terdapat surat kabar dari New York yang menulis tentang keluarga Belanda yang berkumpul untuk memperingati wafatnya tokoh Saint Nicholas. Selama ini banyak yang mengira bahwa Santa Claus tinggal dan datang pada saat perayaan Natal dari Kutub Utara. Namun sosok Santa sebenarnya merupakan legenda dan tradisi dalam cerita rakyat bagi sebagian besar masyarakat di Eropa. Tren budaya populer yang memperlihatkan bahwa Santa berasal dari kutub, berasal dari kartunis Jerman bernama Thomas Nast, yang membuat gambar Natal untuk majalah Harper's Weekly pada tahun 1866. Dari sinilah Santa identik dengan fantasi bahwa sosoknya berasal dari Kutub Utara. Meski berasal dari cerita Sinterklaas, sosok Santa Claus tidaklah sama dengan tokoh yang berasal dari cerita masyarakat Belanda. Perbedaan yang paling mendasar dari kedua tokoh tersebut adalah dari penampilannya. Santa Claus digambarkan sebagai sosok tua gemuk yang mengenakan baju merah, berjanggut putih, dan membawa kantong hadiah. Santa Claus juga dikenal dengan alat transportasinya, yaitu kereta salju terbang yang ditarik oleh 9 ekor rusa. Sedangkan Sinterklaas
digambarkan sebagai seorang uskup yang mengenakan jubah berwarna merah putih, disertai topi dan tongkat uskup, serta digambarkan sedang menunggangi seekor kuda putih dan muncul tiap malam pada 5 atau 6 Desember untuk membagikan hadiah Natal kepada anak-anak yang berperilaku baik, bersama pendampingnya yang bernama Zwarte Piet atau Piet Hitam. Pemirsa, itulah fakta menarik tentang Santa Claus yang selalu menjadi tokoh khas bagi anak-anak saat perayaan Natal di seluruh dunia. Pemirsa Top Files, untuk menyambut hari Natal, setiap kalangan di berbagai negara pasti memiliki tradisi unik yang berbeda-beda. Seperti salah satunya di Inggris. Bahkan menariknya, tradisi Natal di Inggris masih terjaga dengan baik hingga sekarang. Berikut ini ialah deretan tradisi Natal mewah di Inggris yang sudah Top Files rangkum untuk Anda. Anda pasti masih ingat serial komedi Mr. Bean, bukan? Mungkin masih ingat adegan kepala Mr. Bean nyangkut di kalkun jelang makan malam Natal. Adegan kocak ini melambangkan tradisi orang Inggris yang makan kalkun untuk merayakan Natal. Ternyata mempunyai alur waktu yang panjang. Semua hal itu berawal pada tahun 1520. Seorang pria yang berasal dari daerah Yorkshire, William Strickland, mendapatkan 6 kalkun dari pedagang orang Indian saat berada di benua Amerika. Ia memperkenalkan spesies baru tersebut pada masyarakat Inggris. Sebelum kedatangan kalkun, masyarakat Inggris biasanya memakan angsa, ayam, sapi, atau burung merak saat jamuan Natal. Kalkun jadi pilihan sajian Natal karena pada saat itu para peternak menyadari bahwa akan lebih efektif bagi operasional peternakan untuk menjual kalkun jadi hewan potong. Hingga pada abad ke-16, Raja Henry ke-7 menjadi Raja Inggris pertama yang memasukkan kalkun ke dalam menu jamuan Natal. Raja Edward ke-8 melanjutkan hal ini dan bahkan mempopulerkan konsumsi kalkun pada abad ke-19. Setiap tahun, keluarga di seluruh Inggris duduk bersama untuk menonton pidato Natal tahunan kerajaan, yang secara informal dikenal sebagai pidato ratu atau raja. Siaran Natal kerajaan pertama kali disampaikan oleh Raja George V pada tahun 1932. Pada tahun 1957, Sang Ratu menjadi Raja Inggris pertama yang menyampaikan pidato Natal yang disiarkan di televisi dan direkam langsung dari perpustakaan panjang di kawasan Sandringham. Menurut sumber bahwa pidato Natal pertama terdiri dari 251 kata. Namun Ratu Elizabeth II kemudian mencapai rata-rata 656 kata dalam setiap pidatonya. Pidato Natal ini menjadi salah satu program televisi yang paling banyak ditonton pada hari Natal di Inggris. Tradisi Boxing Day atau di Inggris terkenal dengan sebutan British Black Friday, merupakan hari libur umum di Inggris yang jatuh sehari setelah Natal dan memiliki sejarah budaya yang kaya di Inggris Raya. Bermula pada pertengahan tahun 1600-an, secara tradisional menjadi hari libur bagi para pelayan. Pada hari ini, para pelayan akan menerima kotak Natal atau hadiah dari tuannya. Para pelayan kemudian akan pulang ke rumah pada Boxing Day untuk memberikan kotak Natal kepada keluarga mereka. Bahkan Pangeran Harry telah mengambil bagian dalam acara berburu pasca Natal sejak dia berusia 12 tahun. Tradisi tahunan terakhir yang dirayakan di Inggris adalah drama pantomim atau panto yang dipentaskan sekitar waktu Natal. Drama tersebut merupakan hiburan lucu dan slapstick untuk seluruh keluarga. Seringkali menampilkan pria berpakaian drag. Kadang-kadang film tersebut didasarkan pada dongeng atau cerita terkenal, seperti Cinderella, Peter Pan, atau Penyihir Oz. Pantomim tersebut mengandalkan kiasan tertentu. Salah satunya, seringkali ada penjahat yang sesekali menyelinap ke arah protagonis sepanjang drama. Seru ya pemirsa, sejumlah tradisi tahunan di Inggris.
Apakah Anda memiliki tradisi sendiri? Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Baru lahir akan terus bersama induk selama 6 bulan untuk disusui. Setelah anak berusia 8 bulan, mereka akan mengubah pola makanan untuk mengonsumsi berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Secara umum, umur rata-rata gazelle adalah sekitar 10 tahun. Namun jumlah predator di sekitar mereka dapat membuat spesimen hidup jauh lebih sedikit dari perkiraan waktu. Kebanyakan predator dari hewan ini adalah kucing besar, lobo, buaya, hyena, dan beberapa hewan karnivora lainnya yang berukuran sedang dan keterampilan berburu baik. Selain diburu oleh predator, kekeringan dan cuaca panas ekstrim yang sering melanda wilayah Kenya dan Tanzania membuat hewan ini sulit untuk bertahan hidup. Di habitat aslinya, populasi dari Thomson's gazelle diperkirakan tersisa sebanyak 550.000 ekor. Walaupun jumlah tersebut masih dikategorikan stabil, namun populasi Thomson's gazelle semakin menurun setiap tahunnya. Di alam liar, mereka dapat bertahan hidup hingga usia 20 tahun. Gurun Arab adalah tempat yang brutal untuk hidup. Suhu secara teratur melebihi 45 derajat Celcius dan makanannya terbilang langka. Banyak penghuni gurun bertahan hidup dengan mengikuti hujan yang jarang terjadi atau menggali di siang hari. Namun gazelle telah mengadopsi strategi unik. Dia akan mengecilkan hati dan jantungnya, sehingga memungkinkan untuk bernafas lebih jarang, sehingga mengurangi kehilangan air. Kemampuan unta untuk bertahan hidup jika di lingkungan gurun tidak ada artinya jika dibandingkan dengan gazelle. Gazelle memiliki rahang yang sempit dan barisan gigi seri. Rahang tersebut berfungsi untuk memberi makan yang sangat selektif pada pertumbuhan yang paling bergizi. Urin mereka terkonsentrasi dan sebelum dikeluarkan, uap air diekstraksi dari pelet feses mereka. Dengan tanduknya yang berbentuk S, gazelle memiliki ukuran sebesar kambing. Mereka menyatu dengan landscape di mana bulunya yang pucat dapat memantulkan panas. Gazelle dapat menghemat kelembapan dengan menyerap sebagian urinnya kembali ke tubuhnya. Gazelle biasanya suka keteduhan dan menghindari aktivitas dalam cuaca panas. Maka mereka akan mencari makan pada malam dan pagi hari pada saat tanaman mengandung kelembapan paling banyak. Gazelle diperkirakan memiliki 14 spesies. Mereka percaya bahwa gazelle berasal bukan dari beberapa nenek moyang yang berbeda. Artinya ada 6 spesies yang berasal dari Afrika dan telah ditempatkan dalam 2 genera yang berbeda. 3 spesies terbesar yaitu gazelle dama, gazelle grand, dan gazelle sommering ditempatkan dalam genus Nangar yang sebelumnya dianggap sebagai subgenus. Sementara 3 spesies yang lebih kecil yaitu gazelle Thomson, gazelle muka merah, dan gazelle mongala telah menjadi genus Eudorcas. Genus Gazella mencakup 8 spesies yang hanya terdapat di Afrika, 5 spesies yang hanya terdapat